Shalom saudara yang diberkati Tuhan, semangat membaca Alkitab setiap hari. Selamat datang di program Membaca Alkitab Satu Hari Satu Pasal. Sebuah program di mana semua saudara bisa mengikuti untuk membaca Alkitab. Dan program ini berjalan setiap hari. Kita akan baca Alkitab secara bersama-sama di kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Kami mengundang saudara sekalian untuk bisa mengikuti bersama-sama sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, mari sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab, dan hari ini kita masuk dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-38. Saya mengundang kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita muji nama Tuhan dan kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Selamat siang Bapak. Kami ada dalam kebaikan Tuhan hari ini. Kami akan senantiasa memuji Tuhan karena kami tahu Kau selalu baik bagi hidup kami, Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, kami umat-Mu, datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu membaca firman-Mu, Tuhan, di dalam Alkitab. Mari biarlah Tuhan memberikan kami belas kasih. Roh Kudus menuntun setiap kami, sehingga kami bisa membaca Alkitab dengan penuh sukacita dan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan kami. Tuhan yang besar, yang dahsyat, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami siap Bapa mendengar firman Tuhan.
Kami siap membaca firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita saya mengajak saudara, mari kita buka Alkitab hari ini. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa membaca Alkitab hari ini bukan karena kebetulan saudara, tapi karena Tuhan menginginkan kita ada untuk membaca firman Tuhan. Di Kejadian pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-30. Yang belum bisa baca Alkitab, mari saudara bisa mendengarkan firman Tuhan siang hari ini dalam nama Yesus. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ayat yang ke-15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku akan menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu.
tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini." Sesudah memeriksa barang-barang, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Demikian pembacaan Alkitab kita siang hari ini tentang Yehuda dan Tamar. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah membaca kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, 38, dan besok kita akan masuk pada Kejadian pasalnya yang ke-39. Mari saudara, saya mengundang saudara untuk kembali bersama-sama kita membaca bersama-sama kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 pada besok hari. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara-saudara seiman yang sudah subscribe di channel YouTube Elkanah Ministry, yang sudah like, yang sudah share video-video kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa saudara untuk terus berinteraksi bersama dengan kami ketika saudara membaca Alkitab. Di hari ini saudara bisa masuk di kolom komentar, saudara bisa mengirimkan ayat Alkitab, saudara bisa berbagi tentang poin-poin penting yang saudara dapatkan ketika saudara membaca Alkitab. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.